Kita sering membayangkan seni sebagai ruang bebas, sebuah ekspresi tanpa batas yang melampaui ideologi. Tapi sejarah Indonesia pernah membuktikan sebaliknya. Sejarah sering dipenuhi yang menang dan mereka yang dilupakan. Dalam sejarah Indonesia ada satu babak ketika seni bukan lagi soal keindahan. Pernah ada masa ketika teater, puisi, dan patung tidak hanya dinilai karena estetikanya, tetapi karena kepada siapa ia berpihak. Ia menjadi alat, ia menjadi senjata, ia menjadi suara kekuasaan, atau suara yang dibungkam. Inilah kisah tentang Lekra, tentang bagaimana sebuah lembaga kebudayaan bisa menjadi kekuatan politik yang disegani sekaligus ditakuti, dan akhirnya dimusnahkan. Indonesia tahun 1950-an adalah negara yang telah merdeka, tetapi ini bisa disebut sebagai negara yang baru lahir. Tapi kelahirannya ini masih belum dibilang utuh. Secara politik, kita merdeka, tapi secara sosial, kesenjangan. Kacau, banyak bekas sistem kolonial yang belum dibongkar, termasuk dalam kebudayaan. Dalam konteks inilah muncul pertanyaan besar. Seni untuk siapa? Untuk kaum elit, untuk orang kota, atau untuk rakyat yang buta huruf, lapar, dan masih tertindas oleh struktur lama? Nah, jawaban terhadap pertanyaan itu melahirkan Lembaga Kebudayaan Rakyat atau yang disebut Lekra. Nah, Lekra sendiri di sini itu didirikan pada 17 Agustus tahun 1950, tepat 5 tahun Indonesia merdeka. Nah, tempat berdirinya ini di tempat kediaman MS Asar. Para pendirinya sendiri di sini itu ada Ais Darta, Sudarnoto, Jubar Ayub, dan tentu saja Nyoto. Di sini mereka memiliki satu tekad, membangun kebudayaan yang berpihak pada rakyat. Bagi mereka, kemerdekaan tidak cukup hanya dicapai secara politik. Budaya juga harus dibebaskan dari warisan kolonial dan dominasi barat. Maka lahirlah semangat turun ke bawah atau yang kita kenal Turba. Konsep yang sederhana tapi sangat politis. Seniman tidak hanya bekerja dari Menara Gading tapi harus menyatu dengan rakyat. Hidup bersama buruh dan tani menciptakan seni yang berakar. Tapi kita tak bisa bicara tentang Lekra tanpa bicara tentang konteks besar, yakni Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme. 3 ideologi besar yang Soekarno jadikan fondasi untuk menjaga keseimbangan politik di masa demokrasi terpimpin. Dalam kenyataannya, Nasakom bukanlah koalisi setara. PKI saat itu adalah partai dengan kaderisasi paling rapi, pengaruh luas di akar rumput, dan sangat aktif dalam ranah budaya. Melalui Harian Rakyat, Barisan Tani Indonesia, Gerwani, dan tentu saja Lekra, PKI memanfaatkan ruang yang diberikan oleh Nasakom untuk membangun hegemoni kultural. Di sini Soekarno percaya bahwa hanya dengan menyatukan 3 kekuatan itu, yakni nasionalis, agamis, dan juga komunis, bangsa bisa tetap utuh. Tapi kenyataannya, komunisme justru punya keunggulan mesin ideologi yang lebih kuat, dan Lekra menjadi kendaraan yang sangat efektif untuk itu. Karena ya kekuasaan yang paling halus adalah kekuasaan atas kebudayaan. Prinsip 151 ini yang mengikat cara seniman bekerja. 1 garis politik, 5 prinsip pekerja kreatif, 1 metode yaitu turun ke bawah atau turba. Prinsip ini itu nggak cuma sekedar jargon ya. Lekra di sini itu benar-benar menerapkannya. Mereka mendirikan lembaga-lembaga seni yang aktif dan juga berjejaring, mulai dari lembaga sastra, lembaga musik, lembaga film, tari, bahkan rupa. Para senimannya di sini juga aktif. Mereka turun ke pabrik, sawah, dan juga desa-desa. Mereka menulis puisi tentang buruh, pelabuhan, melukis penderitaan petani, dan juga mengubah nih lagu-lagu perjuangan. Tapi seni yang terlalu berpihak kadang kehilangan kemekaran ya. Nah, disinilah kritik terhadap Lekra mulai muncul. Dominasi Lekra atas kebudayaan di awal 1960-an tak hanya terlihat dalam publikasi dan pementasan. Ia mulai membentuk semacam ortodoksi, pandangan tunggal tentang bagaimana seni seharusnya diciptakan dan berpihak. Bagi sebagian seniman ini masalah serius. Ruang diskusi dianggap menyempit, kritik dianggap pembangkangan, mereka yang tak sejalan mulai merasa asing di negeri sendiri. Hingga pada 17 Agustus 1963 lahirlah sebuah pernyataan sikap, Manifest Kebudayaan. Manikebu lahir sebagai upaya merebut kembali otonomi seni. Isi dokumennya tidak panjang, tetapi pesannya ini sangat tajam. Seni bukan alat kekuasaan
kekuasaan. Seni adalah bagian dari perjuangan manusia untuk memahami hidup, bukan semata alat propaganda. Manifest kebudayaan atau Manikebu. Mereka adalah Habib Yasin, Trisna Sumarjo, Gunawan Muhammad, Taufik Ismail, dan Arif Budiman. Manikebu ini itu menolak subordinasi seni di bawah ideologi politik. Mereka percaya bahwa seni tidak harus menjadi alat kekuasaan, ia harus menjadi suara hati nurani. Seni adalah medium refleksi dan kemanusiaan, bukan alat partai. Tapi Lekra di sini melihat ini itu sebagai ancaman. Mereka melabeli Manikebu ini sebagai borjuis kecil, kontrarevolusioner, bahkan kaki tangan CIA. Serangan di media, pidato publik, hingga tekanan struktural dilakukan. Hingga akhirnya pada 8 Mei 1964, Presiden Soekarno ini resmi melarang Manikebu karena dianggap bertentangan dengan Manipakustec. Bahkan di dalam Lekra tidak semuanya seragam. Nyoto, salah satu tokoh penting Lekra, merupakan sosok yang unik. Ia seniman, politikus, dan intelektual, tapi juga moderat antara garis keras PKI. Ia percaya bahwa tidak semua seniman harus menjadi komunis, tapi pandangan ini tak pernah lama. DNID yang merupakan pimpinan PKI ingin menjadikan Lekra sebagai alat yang sepenuhnya tunduk pada partai. Konferensi Sastra dan Seni Revolusioner 1964 menjadi titik puncak. Di sana garis Aidit menang. Lekra menjadi semakin keras. Menarik. Pertanyaannya, apakah seni masih punya tempat untuk suara yang berbeda ketika organisasi menjadi mesin partai politik? 30 September 1965, kudeta G30S mengguncang negeri. PKI dituduh sebagai dalangnya. Semua yang terhubung dengan PKI ikut tenggelam, termasuk Lekra. Para seniman Lekra ditangkap, beberapa dipenjara tanpa pengadilan, sedangkan yang lain mereka diasingkan. Karya mereka dilarang, gedung mereka disita, jejak mereka dihapus, buku-buku dibakar, lukisan dihancurkan, seniman ditangkap, diasingkan, dan dihilangkan. Bahkan hingga saat ini, hingga hari ini kita masih sulit menemukan catatan sejarah resmi tentang Lekra yang seimbang. Mereka lenyap dari buku pelajaran. Nama mereka hilang dari arsip nasional. Lekra bukan berarti soal membela masa lalu, tapi soal berani mengingat apa yang telah dihapus. Karena sejarah yang tidak diingat bisa terulang. Dan kali ini mungkin dengan wajah yang berbeda. Pertanyaan penting yang masih mengemuka adalah, apakah Lekra hanya perpanjangan tangan PKI? Jawabannya rumit. Karena ada seniman non-komunis di dalamnya, dan ada semangat tulus untuk mengangkat seni rakyat. Tapi, tekanan politik dan dominasi PKI membuat garis batas menjadi kabur. Seorang ex-Lekra pernah berkata, Aidit gagal mem-PKI-kan Lekra, tapi Soeharto berhasil membuat semua orang percaya bahwa Lekra adalah PKI itu sendiri. Disinilah ironi sejarah bekerja. Bukan soal Lekra benar atau salah, tapi apakah kita bersedia mendengar suara yang dibungkam. Saat ini kita hidup dalam dunia yang lebih bebas, tapi apakah seni hari ini sungguh merdeka? Kita masih mengikuti panglima-panglima yang baru, besar, vitalitas, atau kekuasaan lain yang tak kalah menekan.